Oke, selamat siang. Selamat siang. Ini Gua lagi di Bogor dan siap-siap balik menuju ke Jakarta. Lumayan lama ya perjalanan touring kali ini. Banyak yang kita singgahi dari Tasik sampai Bogor, Tegal, Dieng, Tasik, dan ini di Bogor. Oke, gue mau kasih tips buat temen-temen persiapan untuk touring apa aja sih gitu yang gue bawa gitu, sampai ibaratnya bisa kalian lihat sampai full seperti itu. Nah, gue mau kasih tahu sedikitnya apa yang harus dibawa, perlengkapan, kunci-kunci apa aja. Yuk kita lihat. Oke, perlengkapan yang dibawa salah satunya itu adalah oli samping, itu wajib. Untuk teman-teman yang spesifikasi Vespanya itu aftermarket, jangan lupa membawa oli samping yang kalian rekomendasi. Artinya bawa oli samping yang udah cocok sama Vespa kalian, karena di jalan itu kalian belum tentu dapat oli samping, oli campur yang sesuai dengan spek mesin kalian. Jadi minimal kalian harus bawa spare. Misalkan jarak Jakarta Dieng misalkan 2 botol, nah, kalian harus bawa gitu. Jadi agar kalian nggak sulit nyari oli-oli di perjalanan gitu. Yang kedua adalah kunci-kunci. Oke, apa aja nih yang ada di dalam box Sistak, kunci-kunci perlengkapan dan part-partnya. Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini ada sarung tangan. Kalau trouble tipis-tipis, kecil-kecil, bisa pakai sarung tangan agar tangannya nggak kotor. Tapi kalau misalkan harus kotor-kotoran juga nggak apa-apa, nggak pakai sarung tangan. Ini cuma pelengkap aja. Nah, ini kunci. Nih, gue bawa kunci 8, 10 sama 12. Nah, ini kunci Y palang. Jadi fungsinya buat kayak buat roda, ganti kencengin buat roda semua. Yang 10 juga. Nah, ini gue bawa juga 11. Nah, 11 ini untuk misalkan kalau kompresi lo kompresinya hilang atau headnya kendor, nah ini bisa dikencengin lagi nih pakai baut 11 ini, kunci 11. Nah, karena kan agak susah tuh kalau kunci 11, jadi kalian wajib bawa nih. Misalkan masih standar bautnya belum oversize, kalian bawa 11. Kalau misalkan udah oversize 13, kalian harus bawa 13 gitu. Nah, ini banyak banget yang gue bawa. Ya, ini ring klip kopling. Nah, ini biasanya perjalanan jauh suka jebol. Nah, ini antisipasi bawa aja. Tuh, nggak ada salahnya kok kalian bawa dan spare, karena kalau kalian trouble dan kalian bawa partnya itu enak, kalian bisa langsung ganti di tempat. Jadi nggak perlu harus cari-cari dulu. Nah, ini gue bawa juga. Ini tali-tali. Ini tali-tali standar lah ya, tali-tali ya. Nah, ini juga hal yang paling penting. Ini pala busi, cangklong busi. Nah, walaupun kalau darurat bisa juga nggak dipakein pala busi juga bisa, tapi alangkah baiknya kalau kalian bawa spare, ini bisa diganti. Kadang kalau yang standar itu kalau panas itu nggak kuat gitu. Kalau ini rekomendasi gue pakai ini nih, ini racing, jadi kuat, bagus. Ini mereknya Kawahara. Oke. Nah, kunci busi, cutter. Nah, ini juga tali rem belakang standar lah ya. Nah, ini baut tanam gue juga bawa nih. Berapa? Ini 11 dan ini 13 gue bawa.
berapa, karena biasa kompres ini kadang suka hilang kalau dipakai gaspol terus, apalagi cuaca panas. Gue pernah kejadian dulu soalnya. Jadi alangkah baiknya kita bawa tanam, jadi nggak bingung dan nggak susah-susah untuk carinya lagi, jadi tinggal ganti. Nah ini gue juga bawa nih, hal yang gampang terjadi, gobangan stud. Nah ini gue bawa buat stak dan mungkin kepake juga buat teman-teman yang lain. Nah lem ini tribon juga wajib nih, misalkan kita udah buka head terus kita tambahin pakai lem tribon. Oke, nah ini gue juga bawa ini pentil, kalian juga wajib pentil. Misalkan teman-teman yang masih pakai walaupun tubeless, namanya tubeless juga apa ya, kita lebih baik bawa deh ya dari cadangan daripada nanti kita nyarinya susah, karena susah gitu. Karena kalau misalkan di Jakarta kan banyak tuh, kalau kita di kota-kota besar ataupun mungkin kejadian trouble-nya itu nanti kita kan nggak tahu lokasinya di mana, ataupun itu di hutan ataupun itu di perkotaan, kita nggak tahu. Jadinya lebih enak kita bawa sendiri gitu. Nah ini gue bawa pentil, misalkan pentil cadangan. Oke, yang lain-lain kunci-kunci. Nah ini juga gue bawa, kita buka. Nah ini dia. Nah ini untuk Vespa yang udah menggunakan karburator karbu Jepangan, nah ini kalian wajib bawa. Nah ini sangat biasa banget rentan nih teman-teman nih, panas ataupun karena guncangan itu bisa gampang terjadi. Nah ini nih karet ini nih kadang suka jebol, jadi kalian harus bawa nih buat touring, karena nih nggak di semua toko atau nggak di semua tempat yang kalian lewatin ada gitu, jadi gampang susah gitu. Kalau busi gampang lah ya, mungkin banyak. Kalau kabel-kabel, tapi part-part seperti ini kalian wajib bawa. Oke, kita lihat lagi perlengkapan. Nah pastinya kunci-kunci semua teman-teman ya, harus lengkap kunci-kunci. Nah ini ini gue juga bawa apa, membran. Ini membran gue pakai RXZ. Nah ini gue bawa cadangannya. Cadangan itu pakai yang standar aja nggak apa-apa, namanya cadangan. Artian itu kalau cadangan itu buat sementara lah ya, daripada nggak ada. Misalkan lidah membrannya pecah, jadi gue ganti aja langsung pakai ini, set, pasang langsung bisa jalan lagi, gas. Nah ini terpenting, ini lock pad. Nah ini teman-teman biasanya yang suka pakai ring 12, suka kendor-kendor. Nah ini kasih ini nih di ujungnya, tetesin aja ya misalkan. Nah di sini nih, di sini dikasih aja nih, ditetesin. Nah tuh masukin, itu bakalan kencang banget ini pakai lock pad. Nah biasa juga di ring 10 juga baut tubeless, mur tubeless itu suka copot, jadi ini dikasih lock pad. Ataupun kalau lagi berhenti kalian cek, kencengin, nggak ada salahnya daripada nanti jalan kendor, kita nggak tahu kan, ntar mur-murnya pada hilang gitu. Jadi saran gue kasih ini nih lock pad. Nah ini semua nih tracker, bawa semua lengkap deh pokoknya. Sini juga ada kunci-kuncian. Dan ini gue juga bawa tromol cadangan buat sisa ring 12, karena gue yakin di manapun gak ada yang jual itu, jadi gue bawa, udah gue siapkan dari toko. Oke. Nah ini ada juga nih, ini mangkok kopling. Ini biasa hal yang terjadi, suka jeprak. Nah contoh kayak kemarin teman-teman, gini, gue di Bandung gue pas udah dari arah Tasik ya, di Bandung gue ngerasain nih Vespa gue kok kayak nggak enak, nggak kayak nggak kok ini gue curiganya olinya nguap. Karena apa? Gue masukin gigi itu tiba-tiba kok bunyi bletek, nggak seperti biasanya. Oke, akhirnya gue mampir di istirahat lah ya. Gue istirahat di Indomart, gue berhentiin, gue dimin dulu. Nah
Gue mau jalan lagi, itu gue cek olinya, oli mesin ya. Gue buka oli mesin, terus gue miringin, ternyata kosong tuh. Nah itu yang mengakibatkan oper gigi gue keras. Jadi di dalam mesin itu olinya udah tinggal sedikit mungkin. Jadi gue tambahin. Untungnya gue paham, artian paham. Kalian juga harus tahu nih. Misalkan kok Vespa berubah beda gitu ya, settingannya atau nggak kayak sebelumnya gitu, kok beda gitu. Kalian juga harus ngerasain tuh mesin-mesin kalian. Jadi teman-teman tahu, oh iya kok beda kayak. Nah itu kalian cek, jangan didimin, cek. Misalkan kok roda gua belakang agak goyang-goyang gitu. Nah kalian cek tuh, jangan dirasa-rasa aja tapi berhenti cek, karena touring itu kan jaraknya jauh. Jadi kenapanya kita nggak tahu. Jadi kita harus yang lebih pintar untuk ngecek Vespa kita gitu. Nah ini gue pakai tas, ini tas sip 42 liter ini di sini, dan tali-talinya. Nah ini gue juga bawa bensin cadangan isinya 2 liter, dan ini bias kalau untuk Vespa standar sih gue rasa nggak perlu ya, karena masih banyak pom bensin. Tapi mungkin kalau jalannya kita touringnya yang nggak tahu tempat pom bensinnya banyak atau enggak, kalian sih gue saranin bawa aja gitu. Apalagi kalau sering jalan malam, apalagi kalau sendirian gitu, kalian wajib bawa tuh. Oke, sama apa lagi ya? Oh ya, ini masih ada lagi kunci-kunci ini, kayak tang di sini sih, kayak tang, palu dan lain-lain sini gue ada semua. Jadi saran gue, kalian harus siapin ya. Ini tang ada, tang jepit, palu, obeng, cutter, semua ada. Buat tanam juga ada juga. Nah ini gobangan stud. Pokoknya teman-teman kalau yang mau touring, jangan lupa perhatiin bawaannya. Sama satu lagi, jas hujan. Nah karena gua kalau touring itu sukanya hujan-hujanan, jadi gue wajib. Jadi gue nggak suka kalau misalkan hujan tuh berhenti. Justru gue malah nyari hujannya, jadi biar kesan touringnya tuh terasa gitu. Jadi gue siapin kalau jas hujan. Nah kelengkapan lagi sama jaket teman-teman. Jaket teman-teman harus jangan lupa jaket yang tebel gitu ya. Yang tebel, wajib tebel, karena menghindari dari angin malam atau angin topan, angin badai gitu. Dan juga pastinya kalian bakal ganteng pakai jaket. Masa iya kalau touring jauh nggak pakai jaket, kan panas mungkin. Nah ini dry bag nih, kena hujan juga nggak bakal kebasahan. Sama helm teman-teman, helm saran gue cari yang nyaman di kepala, nyaman dipakainya, dan artinya nih yang safety juga gitu. Helm itu hal yang utama, menjaga kepala kita. Kita kan nggak tahu namanya touring, amit-amit apa kenapa. Kita sih maunya aman lancar, tapi kita siapkan juga misalkan kalau kita jatuh, amit-amit kita jatuh, kita udah siap ada helm yang lindungin. Sama ini lagi teman-teman, kalau gue ngerekomendasiin sepatunya pakai yang di atas mata kaki. Jadi biar aman tuh, biar aman ngelindungin sampai mata kaki gitu. Oke. Mungkin itu aja ya tips touringnya. Yang penting teman-teman balik lagi ke oli samping. Intinya cari oli sampingnya yang bagus, yang rekomendasi buat Vespa, mesin Vespa teman-teman gitu. Oke, jangan lupa nih satu lagi, senter wajib dibawa. Karena senter itu misalkan lo malam sangat butuh banget gitu. Oke, segitu dulu ya untuk video review rekomendasi apa aja yang dibawa ya. Ini alat-alatnya semua udah teman-teman lihat. Oke, sekian dulu video dari gua. Nih gua bakal lanjut lagi gas ke Jakarta. Tungguin lagi video-video review selanjutnya, pertouringan atau ngurat dan lain-lain.
Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan jangan lupa subscribe. Paling penting. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue kali ini. Sehat selalu dan jangan lupa gas gas gas.